selamat datang di channel Volunteer ID bersama saya Sulistiono. Di channel ini kita akan memberikan berbagai macam informasi, tips, vlog, dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang namanya pertolongan pertama. Tentunya teman-teman sudah pada familiar kan dengan yang namanya P3K. Nah, apa sebenarnya bedanya dengan pertolongan pertama dan informasi lainnya? Mari kita pelajari bersama-sama bersama saya. Jadi, pengertian pertolongan pertama adalah tindakan yang diberikan sesegera mungkin kepada penderita sakit atau cedera kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Jadi, dari pengertiannya saja teman-teman bisa pahami bahwa pertolongan pertama ini sifatnya lebih umum daripada P3K. Nah, teman-teman, dari pertolongan pertama ini, tindakan yang diberikan kepada korban atau penderita sakit itu adalah menggunakan penanganan medis dasar. Medis dasar ini adalah ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh orang awam ataupun awam yang terlatih secara khusus. Nah, bedanya orang yang awam, biasanya mereka mendapatkan informasinya berdasarkan apa yang pernah ia lihat dan apa yang pernah ia dengar. Sebagai contohnya, orang awam yang biasanya menonton film dan di dalam adegan film tersebut ada tindakan perawatan atau pertolongan. Nah, dari film tersebut seseorang itu melakukan penanganan secara langsung berdasarkan apa yang pernah ia lihat dalam adegan film tersebut. Contoh lainnya, jika seseorang pernah mendengar bagaimana orang lain melakukan sebuah pertolongan, lalu ia mengikuti instruksinya sesuai dengan apa yang pernah ia dengar. Di sini kita akan melatih bagaimana teman-teman nantinya akan menjadi awam yang terlatih. Karena tindakan perawatan atau pertolongan yang diberikan itu ada dasarnya. Bagaimana cara kita melakukan tindakan pertolongan pertama yang benar, tepat, dan sesuai dengan dasar yang harus dimiliki. Perlu kita ketahui bahwa pelaku pertolongan pertama adalah seseorang yang pertama kali tiba di lokasi kejadian yang memiliki kemampuan dan terlatih tentang penanganan medis dasar. Dalam pertolongan pertama ada 3 hal tujuan yang harus dicapai. Yang pertama adalah menyelamatkan jiwa penderita, yang kedua mencegah cacat, dan yang ketiga adalah memberikan rasa nyaman dan menunjang upaya penyembuhan. Di Indonesia sendiri, dasar hukum mengenai pertolongan pertama dan pelakunya belum tersusun secara rapi seperti di negara maju. Walaupun demikian, ada beberapa undang-undang yang mencangkup tentang pertolongan pertama ini. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong, tercantum dalam pasal 531 KUHP seperti yang ada di sebelah saya. Kemudian yang kedua, pelaku pertolongan pertama termasuk dalam penyelenggara medis, sehingga dalam penanganannya penolong harus menjaga kerahasiaan medis. Dalam hal ini diatur dalam pasal 322 KUHP seperti di samping saya. Dalam pertolongan pertama ada 2 bentuk ataupun izin penolong untuk melakukan tindakannya. Yang pertama adalah persetujuan yang dinyatakan, yang kedua persetujuan yang tersirat. Persetujuan yang dinyatakan adalah persetujuan yang dilakukan langsung oleh korban kepada pelaku pertolongan pertama secara lisan maupun tulisan untuk melakukan tindakan perawatan atas dirinya. Kemudian persetujuan yang tersirat adalah persetujuan yang umumnya diberikan kepada penolong dari korban yang dalam kondisi sadar. Dalam hal ini, korban memberikan isyarat bahwa dirinya mengizinkan kepada penolong untuk melakukan tindakan pertolongan. Dalam hal lain, seperti contoh anak kecil yang dianggap tidak mampu untuk memberikan persetujuan. Oleh karena itu, penolong wajib meminta izin kepada orang tuanya atau orang-orang di sekitar untuk melakukan tindakan pertolongan pertama. Untuk pelaku pertolongan pertama, ada hal-hal atau kewajiban yang harus diperhatikan dalam melakukan tindakan pertolongan. Yang pertama, harus memastikan keselamatan diri sendiri, orang lain atau orang-orang di sekitar, dan keselamatan korban.
Jangan sampai apa yang kita lakukan dalam tindakan pertolongan pertama justru membahayakan diri sendiri ataupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Berikutnya adalah pelaku pertolongan pertama harus dapat menjangkau penderita. Seperti contoh, korban yang berada di tengah-tengah kerumunan massa sebagai pelaku pertolongan pertama harus dapat menjangkau dengan memastikan keselamatan diri sendiri, orang di sekitar baru korban, agar korban bisa dipindahkan ke tempat yang lebih aman guna melakukan tindakan pertolongan pertama. Kemudian, sebagai pelaku pertolongan pertama harus dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Dalam hal ini, seperti di tujuannya tadi, adalah salah satunya menyelamatkan nyawa seseorang. Maka selayaknya sebagai pelaku pertolongan pertama harus dapat mengenali dan mengatasi hal-hal yang mengancam nyawa. Sebagai pelaku pertolongan pertama harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan kepada penderita hingga bantuan atau rujukan sampai di lokasi kejadian. Bisa jadi dalam penanganannya, penolong harus membutuhkan bantuan orang lain atau rujukan yang bisa mengantarkan korban atau pasien ke fasilitas kesehatan berikutnya. Lalu, pelaku pertolongan pertama juga harus dapat melakukan pemberian perawatan secara cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. Dalam hal ini, kita bisa mencari informasi melalui orang-orang di sekitarnya ataupun korban itu sendiri. Dalam hal lain, bisa jadi kita sebagai pelaku itu menyaksikan sendiri kondisi dan situasi korban pada saat itu. Selain itu, sebagai pelaku pertolongan pertama juga harus saling membantu dengan penolong lainnya. Karena bisa jadi kita bukanlah orang yang pertama kali tiba di lokasi kejadian dan memberikan penanganan pertama. Jadi, kita harus saling berkomunikasi dan membantu sesama penolong. Dalam hal ini, pelaku juga harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan pelaku pertolongan pertama lainnya. Selain itu, sebagai salah satu pelaku pertolongan pertama, pelaku harus menjaga kerahasiaan medis penderitanya. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan penderita untuk ditransportasi menuju ke fasilitas kesehatan. Dalam hal ini, pemindahan bisa jadi diperlukan, namun perlu diingat, jangan sampai pemindahan yang kita lakukan justru memperparah kondisi korban. Supaya dapat menjalankan kewajibannya tadi, pelaku pertolongan pertama harus memiliki kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, pelaku pertolongan pertama harus jujur dan bertanggung jawab. Dalam menghadapi penderita, seorang penolong tidak boleh berbohong, namun dalam penyampaiannya harus tetap bijaksana. Kemudian, berperilaku profesional. Dalam hal ini, penampilan dan perilaku sangatlah penting. Namun, perawatan harus lebih penting berdasarkan apa dan standarnya seperti apa. Kemudian adalah kematangan emosi. Pada keadaan tertentu, bisa jadi korban atau keluarga korban sangatlah emosional. Dalam hal ini, sebagai pelaku pertolongan pertama juga harus bisa mengendalikan emosionalnya. Selain dirinya, pelaku pertolongan pertama juga harus dapat mengendalikan emosional penderita atau keluarga di sekitarnya. Berikutnya adalah kemampuan bersosialisasi. Dalam penanganannya, pelaku memberikan perawatan kepada sesama manusia. Tentunya, komunikasi menjadi kunci dalam tindakan perawatan dan mengatasi situasi kejadian. Selanjutnya adalah kondisi fisik harus baik. Dalam pertolongan pertama, pasti tidak akan terlepas dari kegiatan fisik yang berat. Konsekuensinya, sebagai pelaku pertolongan pertama harus mempunyai kondisi fisik yang baik. Dan yang terakhir, sebagai pelaku pertolongan pertama harus memiliki rasa bangga. Dalam hal ini, berpenampilan menarik, tindakan sesuai sertifikasi, sesuai dengan kemampuan, dan yang paling penting adalah saat penderita atau korban mengucapkan terima kasih, itu adalah poin tertinggi yang tidak akan tergantikan oleh apapun. Dalam melaksanakan tugas sebagai pelaku pertolongan pertama, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah APD atau alat perlindungan diri. Dalam hal ini, APD ada sangat banyak sekali yang bisa digunakan oleh
pelaku pertolongan pertama. Prinsipnya, dalam tindakan pertolongan pertama adalah semua darah atau cairan tubuh korban adalah media penularan penyakit. Jadi, penting untuk pelaku pertolongan pertama menggunakan APD dalam melakukan tindakannya. Sebagai contoh, APD yang perlu kita gunakan adalah salah satunya sarung tangan latex. Gunanya untuk melindungi tangan kita yang pastinya akan bersentuhan langsung dengan cairan atau tubuh korban. Berikutnya, ada kacamata pelindung, ada masker, ada helm pelindung, ada baju pelindung, dan ada sepatu pelindung. Semuanya bisa digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi untuk penanganan. Jadi, tidak harus semuanya dipakai, apalagi di lapangan. Pastinya kita akan kesusahan jika harus menggunakan semuanya, utamanya keselamatan pada tangan, karena nantinya tangannya akan bersentuhan langsung dengan cairan dan tubuh korban. Selain alat APD, pelaku pertolongan pertama pastinya memerlukan peralatan dalam tindakan perawatannya. Dalam hal ini, peralatan pertolongan pertama ada banyak sekali. Salah satunya adalah penutup luka, cairan antiseptik, cairan pencuci mata, peralatan stabilisasi, dan masih banyak lainnya. Kemampuan berimprovisasi sebagai pelaku pertolongan pertama sangatlah penting, karena di lapangan bisa jadi peralatan yang kita butuhkan tidak ada di lokasi. Oleh karena itu, pelaku pertolongan pertama harus dapat berimprovisasi menggunakan peralatan lainnya yang tujuannya sama untuk melakukan tindakan perawatan. Nah, bagaimana? Dasar saja untuk pertolongan pertama ini sangat banyak, dan perlu teman-teman ketahui bahwa banyak masyarakat di Indonesia yang belum memahami pentingnya pertolongan pertama. Kebanyakan, sebagai contoh saja, jika ada kecelakaan, biasanya yang dilakukan adalah segera memindahkan korban atau mengevakuasi korban menuju ke fasilitas kesehatan. Padahal, pertolongan pertama, tindakan awal sangatlah penting dan bisa jadi menyelamatkan nyawa korban. Begitu saja video kita kali ini, pembelajarannya cukup singkat untuk pertolongan pertama. Bagaimana? Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya agar semakin banyak yang tahu tentang informasi ini. Pentingnya pertolongan pertama akan kita pelajari lebih lanjut dan detail di video-video berikutnya. Volunteer ID, get the share, get the